sukacita di rumah Tuhan? Amen. Oke, kita mulai lebih awal sedikit pada pagi hari ini. Saya jemput setiap jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini.
kuduslah nama-Mu Yesus. Layaklah Engkau disembah, yang duduk di takhta penuh dengan kemuliaan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan Yesus. Seluruh makhluk menyembah, memuji akan Engkau. Seluruh yang bernafas menyembah, memuji akan Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini, mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberi kesempatan bagi kami hidup di bumi ini, menikmati segala berkat yang Engkau janjikan dalam firman. Terima kasih perlindungan-Mu buat kami. Terima kasih kesehatan yang Engkau berikan di dalam tubuh kami. Terima kasih segala penjagaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih pelayanan yang Kau percayakan buat kami bersama. Terima kasih segala karunia yang Kau berikan percuma buat kami, yang menjadi satu hadiah yang dari surga yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas perpanjangan umur yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih di atas segala-galanya yang Kau perbuat atas hidup kami. Kami tidak dapat membalas semua Tuhan Yesus yang Kau perbuat atas hidup kami. Kami tidak dapat membalas dengan segala harta, benda, keuangan, kedudukan, segala kekayaan yang ada dalam hidup kami. Selain kami datang hanya pasrahkan tubuh jiwa roh, kami persembahkan kepada Engkau, memuji Engkau, melayani, menyembahkan Engkau Tuhan Yesus di dalam sisa waktu yang ada ini, karena Engkau tidak lama lagi datang. Persiapkan kami sepenuhnya, layakkan kami menyembah kepada Engkau di altar-Mu yang kudus ini, dan ampunilah segala dosa perbuatan kami sepanjang minggu ini, yang dari tutur kata kami, pikiran kami, segala perbuatan kami yang salah, yang kotor di hadapan-Mu. Ampuni kami, supaya kami layak menaikkan pujian di altar-Mu yang kudus ini Tuhan Yesus. Supaya takhta kemuliaan-Mu Tuhan dibukakan melepas berkat buat kami pada pagi hari ini dalam sesi pertama ini. Tuhan Yesus, satukan hati kami pada pagi hari ini, umat-Mu yang sudah berkumpul, barisan para imam-imam yang melayani, bahkan kehadiran seluruh jemaat yang Engkau sudah panggil kami dalam beribadah di dalam rumah-Mu ini. Satukan hati kami, beri kami hati yang takut akan Engkau, beri kami hati yang menyembah kepada Engkau, beri kami kelembaran dan kehausan untuk mendekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Sekiranya Engkau melihat ada oknum yang bersembunyi di hati kami, segala persembunyian roh jahat yang ada di dalam sudut pikiran kami, di dalam ruangan ini, kami satukan hati kami, mengikatnya pada saat ini, mengusirnya keluar di dalam nama Yesus. Keluar di tempat ini, dalam nama Yesus. Keluar setiap roh kesuaman, roh yang tidak semangat, kami usir semua itu dalam nama Yesus. Keluar di dalam tubuh kami semua, keluar dalam ruangan ini, karena ruangan ini dipenuhi api Roh Kudus yang dari surga membakar setiap hati kami, penyembah-penyembah di air sana yang diurapi oleh Roh Kudus. Biar pujian pada pagi hari ini sampai di takhta-Mu Tuhan Yesus, yang menjadi persembahan kami kepada Engkau. Jadikanlah hati kami menjadi bencana penyembah-penyembah akan Engkau Bapa. Biar Engkau mencurahkan lebih dahsyat pekerjaan-Mu dalam ibadah ini. Jangan biarkan kami berdiri dengan keadaan yang tidak bermaya di hadapan-Mu, tetapi berikan kami hati yang dipenuhi dengan kuasa Ilahi memenuhi di tempat ini. Biar Engkau ditinggikan di tempat ini, biar Engkau dimuliakan Roh Kudus di tempat ini, biar kedahsyatan pekerjaan-Mu lebih lagi
namamu. Kami habiskan ibadah dalam sesi yang pertama ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya, kita percaya kasih dan berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Berkat untuk lunak hatiku.
kasih Bapa di surga, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami senantiasa Engkau memberikan kepada kami kekuatan, semangat, penghiburan oleh pekerjaan Roh Kudus. Kami mau mendengar firman. Buka telinga rohani kami, berikan hati untuk mengerti, tujukan pikiran kami kepada Engkau, bulatkan hati kami untuk mendambakan kebenaran firman-Mu dan pekerjaan Roh Kudus. Ambil alih pemerintahan ini Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Pagi hari ini saya berikan temanya, jangan mencontohi sikap orang Farisi. Ya, jangan mencontohi sikap orang Farisi. Artinya kita diperingatkan supaya jangan mencontohi sikap orang Farisi. Jangan ikut-ikut cara kehidupan orang Farisi yang walaupun tahu hukum Taurat, tahu hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa, tapi tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan yang dia tahu. Maka itu namanya orang Farisi. Maka jangan hidup seperti itu. Sebab kalau kita ikut sikap orang Farisi, nanti tidak masuk surga, bahaya. Amin. Mari kita lihatlah. Matius pasal 23. Matius pasal 23. Kita tidak akan baca semua. Kita lompat pagar, tapi bukan mencuri, ya, bukan juga katak, ya, yang lompat pati itu. Karena kita tidak mau satu persatu karena kita mau baca masa, ya. Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus mengacam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Tapi saya berikan tajuknya, jangan mencontohi sikap orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Itu sikap orang Farisi. Sini kita tahu pertama, mereka mengajarkan hukum Taurat Musa sangat baik. Amin. Tuhan bilang turuti apa yang mereka ajar, tapi jangan turuti sikap orang Farisi. Tahu mengajar tapi dia tidak buat apa yang diajar. Amin, jemaat Tuhan. Terus saya katakan jangan ikut-ikut sikap orang Farisi. Itulah maksudnya. Kenapa kita tahu itu firman Tuhan, tapi kita tidak buat. Ya, itu yang bahayanya. Paling setan takut orang Kristen yang dia sudah tahu itu firman Tuhan, tapi dia buat, dia lakukan dalam kehidupannya. Nah, itu yang ditakut oleh setan. Sebab dia tahu, ya, yang kita buat itu berlandaskan firman Tuhan, bukan dibikin-bikin. Jadi sekali lagi ayat 3. Dia bilang di sini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itulah penyakitnya orang Farisi. Dia ajar kau firman Tuhan, ikut Tuhan begini-begini, hukum Musa begini, tapi dia cakap saja, dia sakap saja, tiada perbuatan. Kan banyak orang Kristen begitu, cakap saja, tidak perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah maka iman mereka mati. Karena tidak perbuatan. Tahu firman Tuhan tapi tidak buat. Itulah sebab kenapa gereja Tuhan di tempat ini kita ajar betul-betul melakukan firman Tuhan. Karena takutnya kita demikian terjadi. Bila terjadi demikian, sia-sia kita beribadah, sia-sia kita mengajar waktu untuk beribadah. Kalau kita sendiri tidak ada harapan masuk surga. Amin. Karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi itulah sikap orang Farisi. Jadi
Apa tajunya? Jangan ikuti sikap orang Farisi atau jangan contohi sikap orang Farisi. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu hukum Musa, dia tahu apa itu bertobat, dia tahu apa itu ikut perintah-perintah Tuhan, dia tahu apa itu memberi, dia tahu semua, tapi dia tidak ikut. Orang Farisi begitu gayanya. Yesus bilang turuti ajaran mereka, tapi jangan kamu mengikuti seperti orang Farisi. Jangan ikuti perbuatan mereka. Saat mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Orang Kristen yang asli adalah orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan. Orang Kristen yang betul lahir baru adalah orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, sama dengan hidup lama. Hidup lama kan begitu. Cakap tapi dia tidak buat apa yang dia tahu. Itu hidup lama. Kan hanya hidup baru yang masuk surga. Yesus bilang pada Nikodemus, kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadi hanya hidup baru yang boleh masuk surga. Hidup lama tidak. Jadi kalau bahasa hidup lama kita sekarang, yang tahu banyak firman Tuhan tapi tidak buatlah sekarang sebelum terlambat. Tidak arti itu. Semua di dunia kita ada, ya, rumah, ada anak, ada istri, ada suami, ada kereta, ada kemewahan, ada semua yang itu tiada guna semua. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, betul itu tiada guna semua itu. Harus melakukan kata. Kemudian ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, itulah gayanya orang Farisi itu. Itu kan ajaran kita. Kita kan suka mencari yang betul-betul ikut Tuhan punya, kan? Tidak mau yang ada sesat punya. Nah, ikutlah itu. Kalau tidak mau sesat, mau masuk surga betul, ikutlah itu. Apalagi mau baca. Mereka suka melakukan beban-beban yang berat. Sama kita lah, katakan begitu. Kan kita ada collection apa itu 250 ke satu orang. Ada persajian hamba Tuhan. Katakan, saya umum 250 semua orang bayar, tapi saya sendiri tidak bayar. Itulah yang maksud Tuhan Yesus. Kita menaruh beban kepada jemaat, tapi kita sendiri tidak buat. Macam begitulah itu. Kita bilang arah di jemaat, tapi kita sendiri tidak Farisi itu namanya. Usir itu roh Farisi dalam diri kita masing-masing. Kita yang tahu banyak firman tapi tidak buat, usir itu semua. Usir semua itu, karena itu roh Farisi itu. Jangan jadi orang Farisi. Bahaya banget orang Farisi, tidak bagus itu. Kalau Yesus sudah sendiri cakap begitu, jangan turuti gayanya begitu, bermakna tidak bagus. Amin. Kalau Yesus sudah sendiri cakap begitu, kita mau banyak cakap, mau bantah-bantah dengan firman Tuhan. Nah, kemudian ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi mereka melayani Tuhan. Orang Farisi pakai jubah panjang dan buat sesuatu dalam Ka'bah Tuhan atau sebagainya, bukan betul-betul dari hati. Hanya mau dilihat orang, dibilang. Amin. Artinya hanya mau minta sanjungan daripada jemaah. Pelayan dunia. Kalau Yesus sudah sendiri komplain begitu, memang tidak bagus. Macam mana orang datang kalau begitu? Macam mana puasa datang kalau begitu? Jadi jangan melayani Tuhan seperti itu. Jangan melayani Tuhan seperti orang Farisi. Mau melayani tapi hanya mau dilihat orang saja. Ada baju baru, ada kasut baru, ada apa semua, rambut baru apa semua. Saya kasih kan banyak rambut tuh boleh dikasih baru. Ada yang kena hehe dry begitu, ada yang kena warna-warna. Kan banyak sekarang. Jangan hanya mau dilihat orang kita bilang, tapi semua yang Anda lakukan harus untuk Tuhan Yesus. Amin. Kalau untuk Tuhan Yesus bermakna, semakin wajah Anda ceria di hadapan Tuhan, semakin hidup Anda berkenan di hadapan Tuhan, semakin hidup Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin hidup Anda boleh menjangkau jiwa-jiwa Anda untuk datang kepada Tuhan. Amin. Karena semua yang Anda pergunakan itu untuk pemulihan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk hanya mau dilihat orang Yesus bilang tadi.
mau disanjung-sanjung. Oh, dia boleh tahannya, dia urusin dia boleh. Kalau orang yang menyanjung kita Alkitab tidak berapa sah. Tapi kalau Tuhan sendiri mengatakan kita begitu barulah sah. Seperti datangnya Filipus bilang, lihat, bawa kamu putra, mungkin dia akan Mesias. Lalu dia bawa ke tanah air. Dari jauh disatakan dia nampak Yesus nampak ke tanah air. Terus Yesus cakap kepada Filipus, lihat, inilah orang Israel yang sejati. Di dalamnya tidak ada palsu. Bacalah Yohanes 9 yang pertama. Nah, itu baru. Kalau Yesus sendiri cakap begitu, baru ada boh, minumlah boh. Ya kan? Apa tadi kita belajar? Orang Farisi mengikat beban tapi dia tidak buat. Amin. Nah, itulah dia cakap saja, tapi dia tidak buat. Farisi itu sikapnya seperti orang Farisi. Sebab itu kita akan Farisi. Ada roh Farisi dalam dirinya. Malah yang itu tapi hanya mau disanjung saja. Lihat orang jahat itu ada roh Farisi juga. Sebab itu sikap orang Farisi. Dan itu Yesus tidak mau begitu. Itulah sebab karena Yesus dia Allah. Sepatutnya dia turun dari surga, dari kecil lagi, dari bayi lagi sudah dia pakai jubah sedia sebagai Tuhan. Tapi Yesus tidak buat demikian. Bahkan dia menjadi betul-betul merendahkan hatinya. Bahkan tak sampai mati Yerusalem, aku tak bilang. Bahkan tempat kelahirannya bukan di hospital, tapi tempat kelahirannya di kandang sapi, ya, di palungan, tempat makanan sapi di sana teman. Di mana itu sapi injak dari palungan, kencing dari palungan. Yesus dibaringkan, dikasih lapis dan dibaringkan di palungan itu. Bayangkan itu jemaat Tuhan, dan dia merendahkan hatinya. Sanggup kita begitu, sikit-sikit komplain, ya. Makan dong puas ikan masin jadi rumah sikit-sikit komplain. Amin. Tapi kalau kau sudah diberkati dan dulu kau ingat dulu kau makan dong puas saja atau ikan masin. Tapi sekarang kau sudah diberkati. Dan bukan kau tidak mau balik itu dalam begitu, tapi kita ingat firman Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, Yesus bilang. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Maka tidak salah Anda menjat-jat makanan sekarang. Amin. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oh iya, memang kita mengalami sengsara dari awalnya, semua kita sama. Tapi sudah ada berkat-berkat sedikit. Wah, berapa sudah ini dari? Orang sudah ini jual sayap itu. Kan sekarang ada ikan bakar sayap-sayap semua. Betul tidak? Nah, ada lagi makanan-makanan sekarang boleh mendatangkan vitamin, apalagi avocado bilang dokter nih, apalagi sayap-sayap. Salah nggak kalau ada makan sebuah makanan Tuhan berkati Anda? Tidak salah. Justru itulah tujuannya itu Tuhan Yesus berkati Anda supaya pada Anda sehat. Tapi jangan sampai menjadi seperti orang Farisi. Itu yang tidak bagus itu. Salah apabila Anda diberkati oleh Tuhan, berubah keterampilan diri Anda. Yang dulu karena Anda tidak ada berkat, belum ada pakaian Anda compang-camping dalam bahasa Malaysia di sini. Tidak tentu, tidak karuan. Sekali Anda diberkati, Anda boleh berpakaian bagus, rambut Anda sudah ikal maya, sudah disikat-sikat bagus. Nah, kalau yang perempuan, laki-laki Anda sudah mulai menjeling-jelingnya karena berubah sikapnya. Amin. Kalau yang dulu belum dibuat Tuhan, mau lapis pun sini musok pada bahasa harus bilang mau gipil lagi. Saya tahu tidak tahu gipil. Kau tahu nggak itu? Oh iya, ini rumah sudah. Apa saya bilang tadi? Tidak salah Anda mencantik-cantik, menhengsen sudah, menggayakan sudah kasut pun membawa lagi berita macam orang yang tapi jangan jadi seperti orang Farisi. Dia tahu banyak firman Tuhan tapi dia tidak buat. Bahaya. Saya kasih tahu kamu semua bahaya. Kami itu saja, saya belum habis baca.
Kita tidak akan baca semua, saya bilang kita lompat-lompat saja. Kita pergi ayat 6 dan 7. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Wah, itulah sikapnya itu. Suka dihormati, suka duduk di tempat yang paling macam istimewa dan sebagainya. Ya, jadi jangan-jangan kami suami istri ini Parisi selalu duduk di depan. Pindah sudah kami tempat duduk ini di belakang kami. Sama ada Anda duduk di depan atau di belakang. Harus sikap itu jangan seperti orang Pari. Jangan. Karena mereka tidak ada pertobatan yang sejati. Tiada. Ya. Kita baca lagi. Itulah sebabnya. Kenapa saya selalu bukan jamaat duduk di depan, saya bilang. Saya selalu di belakang, saya heran. Ya. Dalam Tuhan kita semua adalah sama saja. Siapapun boleh duduk, tapi lebih banyak yang suka duduk yang di belakang. Walaupun banyak sudah saya itu kasih pun di depan, Pak juga di belakang. Artinya kami tidak salah. Kami duduk di depan. Ada yang memilih begitu. Mungkinkah suatu waktu hadirat Allah turun sangat dahsyat, Anda merasa sangat begitu, jadi Anda tidak sanggup, maka wilayah itu kalau di depan. Tidak sanggup itu. Justru itu yang kita mau cari. Kita kan doa api. Justru itu yang Anda mau cari. Amin. Itulah sikap orang Fari. Ayat 15. Kita terus ayat 15. Saya bilang tadi kita belum lupa saja ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Nah, sikap orang Farisi boleh menginjil, dia bilang mengarungi lautan untuk memberitakan Injil, amin, untuk menginjil orang, memenangkan jiwa-jiwa itu, maksudnya itu. Dia jangan boleh menginjil, dia boleh menginjil di mana-mana. Itu orang Farisi. Sekali lagi saya baca. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Munafik banyak orang ini tidak munafik, artinya tidak betul-betul bertobat. Amin. Tidak betul-betul ikut Tuhan, pura-pura saja. Itu dia munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang. Artinya menginjil apa itu? Amin. Kau jalan di lautan berlimas karena mentobatkan satu orang, artinya menginjil supaya itu jiwa bertobat. Tapi sesudah itu jiwa bertobat, dia jadikan orang itu lebih jahat daripada dia. Nah, ini sikap orang Farisi. Tujuannya menginjil, jiwa-jiwa itu datang supaya bertobat. Apalagi kalau orang yang kaya-kaya itu jiwa saja orang pun tidak senang juga, dia mau bertobat. Apa yang dia kejar? Duit sama orang kaya saja. Tidak bagus. Saya percaya ajaran firman Tuhan, kalau kita betul-betul dengar selama kita dengar di tempat ini, tidak ada yang membawa Anda untuk disesatkan dari kita sendiri saja. Karena Roh Kudus sudah menyatakan kepada kita. Orang Farisi tidak boleh menginjil, tidak boleh keluar pelayanan. Macam kita ada keluar pelayanan. Nampaknya bukan semua orang yang keluar pelayanan di mana-mana itu betul-betul tujuannya memuliakan nama Tuhan. Orang Farisi melayani, tapi Yesus tidak dimuliakan dalam pelayanannya. Amin. Jangan sampai kita melayani Tuhan, mencari orang kecil, tapi Yesus tidak dimuliakan dalam hidup kita. Yesus tidak dimuliakan dalam harta kita. Yesus tidak dimuliakan dalam keluarga kita. Yesus tidak dimuliakan dalam segala hal yang kita ada. Karena kita seperti orang Farisi. Tidak boleh. Belum habis, kita baca lagi. Kita lompat ayat 23. Ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Amin.
Yang satu harus dilakukan, perpuluhan harus dilakukan, kewajiban. Yang lain jangan diabaikan, yaitu belas kasihan kepada orang yang keadilan tidak boleh diabaikan sebagai orang percaya. Amin. Jadi orang Kristen itu membayar, orang Farisi itu membayar perpuluhan juga, taat. Dan dari selasih ada manis dan jintan. Maksudnya itu perkara yang kecil-kecil saja mereka dapat mereka kasih balik kepada gereja. Amin, perpuluhannya. Orang Farisi taat sekali. Tapi mereka tidak memberi dengan belas kasihan, dengan kasih. Amin. Mereka tidak memberi dengan kasih. Mereka tidak memberi dengan kasih. Dari dalam hanya macam bukan karena kasih, karena mereka memberikan itu perpuluhan, bukan karena kasihnya kepada Tuhan. Tapi karena mungkin takut karena tegur. Ini sikap orang Farisi. Kalau ada di antara kita hari ini begitu, bertobatlah. Ya, karena kita pun habis baca sikap orang Farisi itu. Bertobatlah, kamu boleh 50 ringgit karena takut tidak karena umum. Nanti malu saya. Itu bukan itu belum itu. Itu belum betul-betul itu malu. 30 ringgit. Nanti itu belum lagi. Sebab kalau betul-betul dari Tuhan, baru jumlah secara pribadi ada sudah lama tidak. Tanggung jawab saya sama istri. Amin. Itu baru ikhlas. Itu betul-betul dari Tuhan. Kalau sengaja kasih lupa karena banyak urusan dan begini, itu Kristen yang aktif itu begitu. Kan kita mau yang luar biasa punya, amin. Kan kita mau yang sungguh-sungguhnya, amin. Kalau macam sengaja dikasih lupa, ada banyak orang begitu bang. Sikap orang Farisi. Apalagi kalau langsung tidak lagi berpuluhan dan takut rugi, sikap orang Farisi lagi. Kasihan betul kita ini kalau tidak mau berusaha mencari Tuhan. Amin. Kalau tidak berusaha mencari Tuhan, sengaja mau menghilang-hilang firman Tuhan, kasihan betul kita ini. Sia-sia kita hidup di dunia kalau begini. Amin jemaat Tuhan. Tiada tujuan arah hidup kita masuk surga di dunia saja. Ya, orang Farisi rajin memberi perpuluhan. Kalau ada masalah itu orang lihat mereka rajin berpuasa, tapi tiada berbuah. Seperti sekarang tidak Paulus, mereka mengajar tapi mereka tidak buat, tiada berbuah. Banyak orang malas melakukan mentaati firman Tuhan. Dia pikir itu biasa-biasa dalam hidup kita. Macam mana kalau merasakan ada api Tuhan dalam diri kita kalau begitu? Macam mana kalau merasakan api Tuhan sebenarnya kalau begitu? Tiada perbuatan, tidak mentaati firman Tuhan. Orang Farisi itu Yesus bilang, kamu membayar persepuluhan dari selasih, ada manis dan cinta. Ya, tapi mereka mengabaikan, ya, tapi keadilan dan belas kasihan jangan diabaikan kepada orang baru penyalatnya. Yang lain harus dilakukan, dia bilang, dan yang lain jangan diabaikan. Artinya harus berjalan serentak. Kasih Tuhan itu dalam dirinya, bukan memberi tapi hanya menjadi peraturan kebiasaan gereja saja. Amin, bukan. Tapi betul-betul dari hati yang telah diubah oleh Tuhan, dari hati yang penuh kasih kepada Tuhan. So, harus memberi dengan kasih. Orang Farisi memberi bukan berdasarkan kasih. Jadi setiap pemberian Anda harus berlandaskan kasih. Itulah sebab ada istilah dalam kita pemberian kasih. Paulus bilang pemberian kasih itu telah ditunggu lagi sudah tahun lagi. Dia bilang dia katakan kepada jemaat di Makedonia. Arti itu memberi itu digelar dengan pemberian bukan pemberian marah-marah, bukan pemberian pasang-pasang. Ya harus memberi yang sukacita. Kalau kita belajar dengan kasih, amin. Barulah Tuhan akan mengalirkan sesuatu kepada kita. Kalau Anda, saya tidak memberi sudah banyak, tapi Pak Yuli mas kalau kasihmu, pas Justin naik kasihmu, lain juga habisnya kalau ini begini ya, paksaan itu, tuh tidak. Paksa dalamnya, tidak jujur namanya. Sikap orang Farisi, menipu, munafik. Jangan jadi orang yang munafik atau penipu. Wah, adalah sakit hati. Yesus sendiri cakap munafik. Yesus sendiri cakap celak kalau kamu dia bilang amin. Jadi namanya orang Kristen ini betul-betul orang Kristen yang mengenal Yesus Kristus betul. So, dari segi pemberiannya harus penuh dengan bukan ambil duit. Nah,
Iya. Seperti yang saya cakap, bagi persembahan pun coba membuat begitu kasih sama apa-apa yang kamu beli. Apa perasaan orang? Tanya macam terhormat atau bersama? Bagus kamu itu? Atau ada orang kasih sama kau atau berkali kali dia kasih gaji kamu? Bagus ya itu begitu. Apalagi bapak di sini. Kamu di sini ya, jangan kamu beri begitu. Kalau sebelumnya pilih yang paling mahal, kasih berikan dulu. Tapi jangan sampai di rumah kamu cerita orang yang lain kalau itu pastor disuruh tarikan diri. Bagaimana? Bukan begitu maksudnya. Tapi pernyataan ini bagi bahwa kita harus menghormati Tuhan. Amin. Haleluya. Ini bagus-bagus ini halus. Itulah saya katakan itu hari. Saya dulu heran. Kenapa semua duit ini karena proyek, karena apa? Dikasih tinggal dikasih, saya tidak tahu membaca apa itu. Jadi itu pada harinya tadi lagi begini, begini lama. Jadi lama-lama saya berpikir, saya kurang lama-lama Tuhan buka pikiran saya. Oh, salah pula itu. Di hadapan Tuhan orang pasti begini duit, artinya itulah hatinya kepada Tuhan. Di hadapan kawan-kawannya, entah kawan datu, entah kawan biasa, entah orang lain, dia kasih begitu saja dengan sempurna itu duit. Tidak korup-korupnya, tidak kena kusut-kusut itu duit. Amin. Tapi kalau yang begitu memang itu kawannya rasanya tidak hormat sama dia. Karena pula Tuhan orang buat duit, padahal Tuhan lebih berkuasa, lebih kudus, lebih mulia. Padahal dia sumber segala kehidupan kita. Orang tidak tahu. Lihat cara setan menutup pikiran manusia. Tapi dianggap biasa-biasa, dianggap sudah memberi yang terbaik. Kau kasih proyek tulis yang begini pun, kau beri pun sudah bukan pemberian yang terbaik. Tahu kan? Jadi selalu orang jawab, sudah masa kita untuk memberi pemberian yang terbaik dengan Allah persembahan. Tapi bila ada memberi, ya pilih-pilih yang kalau sebenarnya itu duit yang ada apa, yang ada luka-luka, ada apa yang ada yang hitam kasih gambaran hati orang, gambaran rohani yang dia dapat tahu sudah. Amin. Hormati Bapa kita di surga, jawatan. Hormati. Ayat berapa tadi? 23. Sekali lagi saya baca. Dia bilang sini, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celaka itu maksudnya bukan bagus itu, mati itu maksudnya. Nah, lihat. Karena mereka juga begitu sifatnya. Yesus sendiri cakap ini. Hai kamu orang-orang Farisi, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan cinta kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lah, apa yang terpenting dalam hukum Taurat adalah kasih. Bila kamu memberi harus disertai dengan kasih dari Tuhan. Amin. Jangan dipaksa-paksa, harus dengan kasih. Dan kalau pemberian Anda itu berlandaskan kasih Tuhan, Anda tidak akan ungkit-ungkit apa yang sudah beri kepada kawan Anda atau kepada Tuhan. Amin. Anda tidak akan fikir-fikir dan ingat berapa sudah Anda sumbang. Anda tidak akan ingat. Kalau pemberian kasih, itulah satu gereja ada yang katakan pemberian betul-betul Alkitabiah. Jadi kalau Anda memberi satu kali berpuluhan, tapi Anda ingat itu Kristen begini, rohani begini, setan masih kasih ketawa. Kita pergi ayat yang ke 28. Apa kita lihat di sini? Sikap orang Farisi. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Amin. Itu sikap orang Farisi. Di luar kelihatan macam orang yang alim, orang yang beribadah, karena begini-begini, tapi di dalam hati dia penuh dengan kemunafikan, kedurjanaan. Yesus bilang penuh dengan kejahatan. Nah, itulah sikap orang Farisi. Mau ikut-ikut itu? Saya kasih tahu kamu, sikap begitu tidak akan masuk surga. Saya terus terang kepada kamu, tidak akan masuk surga. Yang tahu firman Tuhan tapi tidak kuat, tidak akan masuk surga. Main-mainlah. Sekali lagi, ini bukan menghakimi, karena itulah Yesus cakap. Nanti kita baca. Ya,
tahu firman Tuhan tapi tidak akan masuk surga. Kan Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Imannya mati, tidak hidup. Dan banyak orang suka begitu, tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, kita baca lagi. Belum habis. Ayat 33. Ya, kita baca 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berdua. Ini kalau orang yang masih bayi rohaninya ini pasti akan sakit hati kalau digelar ular-ular. Amin. Pasti ada ini bukan ular, tapi gaya Anda seperti ular-ular itu. Artinya keturunan setan lah itu kalau ular. Amin. Ya, baru kita tahu. Dan masih ini ayat 33 bilang, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Amin. Satu bukti yang kalau begitu punya sikap seperti orang Farisi tidak akan luput dari hukuman neraka. Artinya tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Belajar. Kalau kita mau masuk surga, taati perintah Tuhan. Belajar memberi dengan kasih. Berapa banyak di antara kita yang taat memberi 50.000, 30.000 per puluhan anak? Berapa banyak di antara yang taat? Jangan bilang Tuhan itu pengasih dan banyak. Iya, tapi Tuhan mengasihi kita berlandaskan firman-Nya. Amin. Bukan berlandaskan pikirannya, berlandaskan firman yang sudah tertulis. Lihat orang Farisi. Yesus bilang ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Artinya tidak masuk surga. Kemudian kita pergi ayat 13. Saya sengaja kasih ringkas itu ayat 13 karena di sana menyentuh tentang sikap orang Farisi. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Amin. Kamu sendiri tidak masuk. Itulah saya katakan tadi, tidak masuk surga. Saya ikut Yesus cakap. Tidak masuk surga. Jadi kita menganggap diri kita sudah orang Kristen. Memanglah kita tidak mengalami api kalau begitu dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, karena tidak mentaati firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Jangan dulu bergembira kita orang Kristen. Ya, karena Yesus bilang kalau tidak melakukan firman Tuhan, apa dia bilang, dia cakap tadi? Kamu sendiri tidak masuk, dia bilang. Bangkitlah, ajarlah anak-anak Anda itu menurut firman Tuhan. Jangan main-main loh. Panas itu. Kalau matahari panas, kalau neraka panas. Surga itu bagus. Yesus sendiri pernah cakap. Dia bilang, jikalau hidup keagamaanmu, maksudnya hidup kepercayaan kita kepada Tuhan, tidak melebihi cara hidup orang-orang Farisi mentaati firman Tuhan, kamu tidak masuk surga. Yesus bilang, amin. Nah, bayangkan itu. Wah, sedang orang Farisi tahu firman Tuhan, sedang orang Farisi boleh menginjil, sedang orang Farisi boleh memberi perpuluhan, sedang orang Farisi boleh memberi, tapi tidak berlandaskan kasih kepada Tuhan. Apalagi kalau yang malas sembahyang, apalagi yang selalu beralasan. Sekali lagi dengan betul ayat firman Tuhan Yesus cakap. Yesus bilang, jikalau hidup keagamaanmu, maksudnya hidup kepercayaan kita kepada Tuhan, tidak lebih daripada orang Farisi, artinya tidak mengatasi cara orang Farisi mempercayai Tuhan, bagaimana kita masuk surga? Amin. Wah, bahaya ini. Kenapa kita perlu diajar betul-betul bertekun, mencari Tuhan, dan tidak bermain-main dengan Tuhan? Orang Kristen sekarang mau malas sembahyang, mau malas melayani, itu hal dia. Tapi dalam gereja pengajaran tetap ada. Tapi paksaan tidak. Yesus bilang beritakan Injil bukan dengan cara paksa, tapi dengan sukarela. Amin. Tapi yang jelas, kalau tidak betul mencari Tuhan, kata-kata ayat Alkitab. Semakin Anda mentaati firman Tuhan, semakin rendah tidak seperti Anda. Maka banyak datang cembaran-cembaran. Memang begitu. Saat dia mau balik dari hidup lama, dia tidak mau mentaati firman Tuhan. Maka kalau iman kita tidak kuat,
Bila saya sungguh-sungguh baca Alkitab, bila saya sungguh berdoa, ada satu cabaran. Jadi, karena kita tidak paham, kita hidup dan yang paling itu yang tidak mau bersungguh-sungguh. Tapi bila kita tahu itu, kita teruskan saja, lama-lama dia berhenti. Jadi, sekali lagi dengan betul-betul sangat penting bagi kita semua. Jikalau hidup keagamaan tidak melebihi orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Waktu saya baca itu berbohong dalam hati saya. Kenapa orang anggap ini firman Tuhan macam biasa-biasa saja? Tidak mentaati firman Tuhan. Orang tidak suka sembahyang, tidak suka hadirat Tuhan, tidak suka Roh Kudus, tidak suka pengurapan, tidak suka macam-macam yang datang dari Tuhan. Padahal itulah yang dari Tuhan. Jadi, kalau mau masuk surga harus sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Amin. Kalau kita rasa sekarang kita pikir-pikir dalam diri kita, ada banyak firman Tuhan kita tidak taati. Belajar dari sekarang, jangan terlambat. Dunia sekarang sedang bergelora. Amin. Amin. Macam mana itu nyanyian yang dunia sekarang itu, yang ada satu lagu yang saya pernah kasih itu. Oke, mari kita lihat. Yang terakhir, tidak perlu lama-lama. Ya, ini kan tidak perlu lama-lama karena kita mau mulai. Dengan ini kita pergi Matius. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tarang-tarang Yesus cakap, amin, tidak akan masuk. Yesus tidak main-main itu. Bila ada cakap begitu, memang itulah yang jadi itu. Dia tidak akan main-mainnya. Sekali lagi saya baca, dengar betul-betul. Dalam Matius 5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu atau hidup kepercayaanmu kepada Tuhan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus bilang sesungguhnya, itu namanya peringatan sungguh-sungguh. Amin. Kalau sesungguhnya, tidak main-main, peringatan sungguh-sungguh. Artinya kerohanian orang Kristen itu harus mengatasi hidup orang Farisi. Amin. Harus mengatasi, barulah ada jaminan masuk surga. Kalau orang dunia main rasuah, Anda pun orang yang main rasuah, belum lagi mengatasi orang Farisi itu maksudnya. Kalau orang Farisi itu tahu firman Tuhan tapi dia tidak langsung, dia dilakukan, dia belum lagi mengatasi hidup orang Farisi. Kalau kita pun ikut dunia tidak melakukan, amin, belum lagi. Dia bilang tidak melebihi, harus mengatasi. Amin, jemaat Tuhan. Artinya kebaikan kita itu lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena ada Yesus dalam hati kita. Itu baru dia Allah hebat. Bagaimana caranya? Berlandaskan firman Tuhan. Bukan bila Anda dengar firman Tuhan, bila Allah itu harus baik, lalu Anda turun di bawah di sana, Anda mau jalan-jalan, Anda kasih pijet kanan, alhamdulillah. Anda harus lebih baik. Salah itu, salah mengerti itu. Yesus juga murah hati, tapi dia tidak sembarang bagi orang duit. Mesti orang itu bertitik volume dalam air mata yang baru dia curahkan duit. Tapi dalam peraturan hukum gereja, kalau sudah ditetapkan ada perpuluhan, ada pemberian kasih begini, itu Anda wajib, karena itu Alkitabnya. Dan itulah hukum Tuhan. Apa yang bilang tadi? Jika hidup keagamaan, artinya kalau iman kita tidak mengatasi iman seperti orang Farisi, bebas saja belum tentu masuk surga. Apalagi sisik takut sisik begitu, belum tentu. Yesus bilang, kalau hidup keagamaan tidak melebihi, artinya rohani kita tidak mengatasi rohani orang Farisi, Yesus bilang belum tentu. Harus melimpasi tahap kerohanian mereka, barulah boleh masuk. Yesus bilang, amin. Sudah sangat terang-terangan Pak, kamu tidak akan masuk surga. Orang Kristen kok sembahyang tidak melayani, tidak latihan macam-macam alasan. Tapi kita diam saja.
Tapi itu urusannya dengan Tuhan. Tapi yang jelas, Tuhan beri kita pelajaran yang berkata bahwa kalau hidup keagamaan kita itu tidak melebihi kehidupan orang Farisi, begitu, kamu tidak akan masuk surga. Yesus bilang. Amin. Terang-terangan bahwa apalagi kita mau ubah itu ayat Alkitab sudah begitu. Orang Kristen banyak yang ketinggalan. Maksud saya, kalau Anda lihat orang duniawi, banyak di antara mereka yang lebih dekat daripada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak betul-betul berubah. Tapi kalau orang Kristen betul-betul berubah, kita akan dapat mengatasi mereka. Amin. Banyak kesaksian saya dengar. Orang Arab, orang Iran, Muslim masuk orang Kristen. Karena seorang Kristen melayani, walaupun itu orang Kristen miskin, tapi dia layani orang Arab ini tutup begini baku, dia layani dia sampai itu orang Muslim bertobat. Bayangkan. Nah, orang Kristen sekarang macam mana? Kita ini ya karena cakap sedikit terus marah terus begini. Tapi sudah lama dengar firman Tuhan. Di mana buahnya? Di mana Roh Kudusnya? Kalau terus begini terus macam begini. Oh, di mana itu firman Tuhan? Ya, sekali lagi Yesus bilang, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apa sikap orang Farisi? Itu sebagian saja yang kita pelajari. Mungkin banyak lagi. Kalau kita betul-betul belajar tentang Farisi, mereka beban-beban tapi sendiri tidak melakukannya. Tahu firman Tuhan tidak buat, memberi balas dan kasih tapi dengan cara mau dihormati dan dilihat orang saja. Ini orang Farisi itu. Jangan ada orang-orang Farisi begitu. Ya, jangan ada begitu. Karena itu bahaya itu. Harus singkirkan semua dalam hidup kita semua. Artinya Yesus kan cakap tadi, dia bilang penuh dengan kaum munafik. Yang dia cakap itu tiada isi, yang dia cakap itu hanya mempengaruhi orang saja, tapi dia sendiri tidak buat. Amin. Penuh dengan kemunafikan. Tidak berlandaskan firman Rasul, berlandaskan pemikiran. Itu orang Farisi. Kenapa Tuhan Yesus cakap demikian kepada gerejanya? Kan kita ini gereja Tuhan. Amin. Setiap pribadi itu kita ini gereja Tuhan. Kan kita ini gereja Tuhan. Kenapa Yesus cakap demikian? Karena Bapa di surga menghendaki gerejanya sempurna. Amin, jemaat Tuhan. Dan tidak mau kalau gerejanya tidak sempurna. Karena Bapa di surga sempurna, maka Tuhan pun menghendaki tidak sempurna. Kalau Anda baca seluruhnya pasal 5 itu, Anda akan lihat berapa Tuhan, kata Pak Tuhan memberikan kepada kita. Jika ada orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kanan dia bilang. Dan banyak lagi dia cakap di sana. Gigi dia bilang, hukum Taurat mengatakan gigi tinggi, tapi yang berkata kepadamu, jika orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Artinya bukan dibalas dengan jahat. Nah, tapi kita ini belum lagi kita kena tampar, baru ditembur saja begini pun, hai marah. Tidak apa kalau api Roh Kudus yang marah. Ini api emosi, api daging, wah bahaya sekali. Matius 5 ayat terakhir, ayat 43 hingga 44. Matius 5 ayat 43 hingga 44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan yang baik bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Lihat, dalam ayat 43 sudah kita baca, dia bilang, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Ya, tapi Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Kita belum dianiaya. Kadang-kadang kita belum dianiaya, baru orang lain menasihat kita, sudah marah. Apalagi kalau dianiaya sudah mungkin lagi membalas. Amin. Nah, jangan jadi orang Farisi ya. Bahaya. Seterusnya ayat 45, ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemucukan juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, itu yang saya cakap tadi. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang duniawi,
boleh mensalam-salam berbuat yang baik. Tapi kadang-kadang kita orang Kristen, kita pilih orang yang macam kita selalu melimpah kita sadar, itu tidak bagus. Tidak sadar apa yang susah. Tuhan mau ada kesempurnaan, tahu? Ayat yang terakhir di bawah dia bilang, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan kita berpikir, kita manusia bagaimana mencapai kesempurnaan itu? Amin. Kita manusia bagaimana mencapai kesempurnaan? Sampai Yesus bilang, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Bagaimana mencapai kesempurnaan? Sama itulah Tuhan bilang, yang menjanjikan Roh Kudus kepada gerejanya. Karena Roh Kudus ini boleh memimpin kita. Roh Kudus ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Anda melihat bagaimana pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Sesudah Roh Kudus dicurahkan, kita bilang jemaat hidup rukun dan sehati sepikir. Amin. Bayangkan. Itulah sampai selalu saya tekankan, Roh Kudus itu pun penting. Jangan kamu tidak percaya dengan Roh Kudus. Jangan kamu tidak menghormati karya Roh Kudus dalam gereja ini. Jangan kamu lihat, jangan kamu tidak percaya. Karena itu memang dari Roh Kudus itu. Jangan kamu tidak percaya. Baik Bu, jangan tidak percaya. Selalu saya cakap sebelah Roh Kudus. Kita tidak kekuatan, kita tidak dapat membedakan kepada Tuhan, kita perlukan Roh Kudus. Amin. Kita perlukan Roh Kudus. Saya dan Anda perlukan Roh Kudus. Kalau gereja menolak Roh Kudus, gereja akan menjadi tradisi, bukan lagi pada yang itu. Ada yang menjadi kebiasaan. Kau aturlah, kau bilang, kau memimpinlah, kau yang boleh atur dulu. Tapi Anda tidak merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam gereja. Dan Roh Kudus itu sangat penting. Jadi Bapak suka mengenai kesempurnaan. Jangan jadi orang Farisi ya, yang bagus loh. Kok ada baca kata dari Yesus, kamu tidak akan masuk surga, dia bilang. Terang-terangan Pak. Kita banyak tahu firman Tuhan, tapi kita tidak buat. Barang membuatkan, betul ada Roh Kudus dalam hati, betul ada kasih Yesus dalam hati. Tanya betul-betul hati kita. Betul kalau sudah ada kasih itu dalam hati kita. Betul kalau ada kasih Roh Kudus dalam hati kita. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu merhati. Kasih itu bukan membentak-bentak. Amin. Haleluya. Oh tidak. Mari kita balik ini. Dan kembali.
Tak pernah gagal. Rencanamu telah berjalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku bagaimana, sebab masa depanmu kau sediakan. Ada yang sakit kah? Ada yang sakit? Jangan tunda-tunda. Cek apa? Ah, kurang jauh. Kau apa? Kondisi kepala cemas, penyakit cerita tentang sakit. Pening kepala. Percik suka. Mulai pening kepala. Ya, kata. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, sejama mata ini, roh setan yang mengebat dan gatal matanya ini keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang Maha Kuasa, keluar, dalam nama Yesus, keluar, api, dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus, menyembuhkan dalam nama Yesus, sembuh. Pakai dia mulai. Katakan. Dalam nama Yesus. Keluar. Kau setan keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Apapun penyakit yang di baru roh electric keluar. Yang ditaruh di mata keluar. Keluar kau. Sembuh. Yang paling kepala. Oke, dah. Saya lepas. Dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kalau pening kepala, kalau sesak nafas keluar dalam nama Yesus. Keluar, kau setan keluar. Kau sesak nafas keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Roh sesak nafas keluar. Keluar di badannya. Keluar sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Salah. Hah? Betul tak? Ini aku bawa tete mata lagi. Ini memang semua punya. Haleluya.
nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Bebas dari penyakit penyakit kepala dan roh sesak nafas. Keluar, 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 keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar dia. Cek lagi bu, sesak nafas ya. Tadi kamu bernapas sesak lah, sesak. Nah. Itu apa di kepala kamu? Sedih lagi. Keluar. Api. Api Roh Kudus. Api. Api. Keluar kopani kepala, keluar, 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 api Roh Kudus dalam nama Yesus, keluar, keluar, keluar dalam nama Yesus, keluar, keluar, keluar. Roh kopani kepala, roh tinggi darah keluar semua, keluar, keluar, api, 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 api dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Api, api, api. Dalam nama Yesus keluar, keluar, keluar. Dalam nama Yesus keluar. Api Roh Kudus. Api. Keluar. Keluar. Kata dua tiga di sini keluar. 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 Roti kita keluar semua. Roti kepala keluar semua. Keluar. Keluar dalam nama Yesus keluar. Saya perintah keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bawa dia. Pak, gimana? Hah? Oke sudah? Betul. Apa bilang dokter itu hari? Ya, periksa. Hah? Kolesterol darah tinggi. Apa dia bilang? Apa yang ada obat yang kasih kau? Kau makan gitu Pak? Tapi hasilnya itu Pak, satu bulan itu Pak. Iya. Masih juga yang akan bukan sebenarnya pada macam roda. Ah, walaupun masih makan. Iya. Bagaimana? Sekarang bisa nggak? Api keluar. Bebaskan untuk lebih Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuh. Mesti begitu. Andi Simon bilang mesti pukul. Saya pukul lah. Artinya itu dipukul bagus. Karena itu penyakit tadi takut kena pukul. Makanya kalau dipukul. Hah? Udah mulai. Woi. Kalau main apa itu apa yang menentukan. Oke, sudah baik para.